Selalu ada pelangi setelah hujan. Pandemi mungkin sudah berakhir, tapi selalu ada cerita manis di balik wabah itu. 2 tahun kita pontang-panting diajar COVID, banyak yang di PHK, dan akhirnya kita harus berusaha masing-masing untuk mencukupi kehidupan kita sendiri. Salah satu yang terkena dampaknya adalah teman saya, sebut saja Bung Ray. COVID mengubah jalan hidupnya. Dari yang bekerja di bisnis hotel, sekarang ia memilih untuk berjualan sate. Perjalanannya tentu tidak mudah, namun dengan kemauan dan keyakinannya, ia pun mampu menjalankan bisnis satenya tersebut. Bahkan kini ia sudah memiliki cabang ketiga. Keren juga ya. Dari secuil kisah ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian, terutama bagi kalian yang sedang ingin memulai berbisnis kuliner. Lokasi Sate Q milik Bung Ray ini agak hidden gems memang. Lokasinya tuh berada di food court Emerald Land yang ada di Sukahati, Cibinong. Kenapa hidden gems? Ya karena memang kayak masuk perumahan aja. Jadi orang tuh gak bakal nyangka kalau di dalam perumahan ini ada food courtnya guys. Gak cuman sate, ada bakmi, ada juga ayam bakar yang bisa jadi referensi kuliner kalian. Oh iya, yang gue suka dari sate ini tuh selain harganya murah ya, rasanya juga oke guys. Jadi dia tuh menggunakan daging ayam putih dan dibakarnya tuh bisa sampai 2-3 kali. Jadi selain empuk, bumbunya juga bener-bener meresap banget ke dalam dagingnya. Terus kalian juga harus cobain sop kambingnya. Ini sih recommended banget. Daging kambingnya tuh empuk dan gampang banget lepas dari tulangnya. Selain menggunakan daun pepaya untuk teknik memasaknya, Bung Ray juga menggunakan kapulaga khusus sehingga rasanya tuh beda. Ya udah, ikutin terus vlog kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena dukungan kalian itu sangat berarti bagi kami. Dengan abang siapa bang? Dengan Ray. Bang bisa cerita nggak sih bang awal mulanya Sate Q? Mungkin bisa diceritain mulanya usaha. Oke, mulainya usaha Sate Q ini sifatnya sesuatu yang terpaksa sebenarnya. Oh, karena gitu? kan karena kan dulu kerja di hospitality industry kan lumayan lama tuh, dari 2006, dan akhirnya mulai mencoba memberanikan diri terjun di dunia kuliner gitu loh. Jadi sebelum ke sate ini sebenarnya banyak yang dijalanin, kayak pecel ayam, pecel lele, jual sambal, dimsum, tapi yang cuan ternyata sate. Oh gitu. Ya makanya kita terusin ya. Awalnya kepaksa karena kita mikir jualan sate pertama nggak ada bakat, terus bau asap ya. Oke. Ternyata yang bau asap itu cuan banget. Oh, gitu. Asli cuannya parah banget. Tahun berapa sih bang? Kalau kita sih berdiri sebenarnya dari pertengahan tahun ini. Tahun. Iya, pertengahan tahun ini kita buka itu pertama di Bogor. Oh di Bogor. Di Bogor di daerah Cimanggu. Oke. Terus ini di Cibinong ini Sukahati cabang kedua, dan sebenarnya kita buka lagi cabang ketiga di daerah Cimanggu juga Bogor. Jadi sekarang kita running 3 cabang. Jadi pas waktu itu pas zaman pandemi ya bang ya. Waduh, Suka dukanya bisa ceritain nggak bang? Awal-awal merintis. hospitality industry itu kan paling terkena efek dampaknya paling parah ya. Iya. Jadi memang hancur sehancur-hancurnya ya. Akhirnya setelah itu ya kita saya memutuskan untuk ya udahlah kita cari berkat di tempat lain gitu loh ya. Dapatnya ternyata di food and beverage, food ya. Jadi sate pada akhirnya gitu loh. Tapi awalnya kan nggak langsung sate kan. Enggak, Pecel milih juga ya? wah kiri kanan dulu gitu loh. Tapi ya akhirnya momentumnya dapat di sate. Berarti ibaratnya modal apa deh? Modal nekat kah? Apa modal apa? Yang penting mau dulu sih. Jadi nggak ada sesuatu yang mustahil ya. Dulu di hospitality industry saya punya jabatan, punya gaji yang oke, tapi pada akhirnya saya harus memilih gitu kan, bahwa untuk usaha atau tetap bekerja. Tentunya kalau usaha capek juga sebenarnya kalau dijalanin, cuman waktu sama keluarga itu yang mahal sih. Jadi berangkat bareng-bareng sama keluarga, sekarang pulang bareng-bareng sama keluarga gitu. Kayak gitu sih. Sate berarti emang apa belajar atau tidak apa gimana? Apa istri emang bisa? Semua kita dari YouTube. Oh dari itu, waduh, berhasil banget. Semua dari YouTube. Ya otodidak ya, semua dari YouTube. Tapi kan kita banyak dapat referensi dari YouTube, terus baca-baca. Cuman dari video ya YouTube. Oke. Nanti
sambil beberapa kayak secret ingredientnya memang kita inovasi sendiri sih. Oke. Nah, yang khas dari sate Q ini apa nih Bang? Sate Q pasti murah lah. Nyari sate kambing 25.000, 30.000, sate ayam 20.000. Terus sate ayam kita ini tanpa kulit, semuanya full daging. Jadi satu porsi itu ada isi 10 tusuk dan per tusuknya itu ada 4 pieces. Kalau di sini bukanya dari jam berapa sih? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Nah, tapi kalau untuk weekend bisa sampai jam 9 malam. Ya. Kalau strategi sendiri Bang, biar pelanggan tuh bisa maksudnya bisa datang lagi, seperti apa sih Bang? Kalau strategi yang akan dijalankan? Kalau yang dijalanin sekarang, pertama kalau kita bisnis di food ya, kita pasti taste. Nah itu tuh rasa itu benar-benar mesti dijaga, kualitas makanan. Dan satu lagi mungkin ini ketempa ya, karena saya sama istri juga basicnya hospitality, bahwa kita punya ramah tamah sama customer gitu. Jadi customer tuh diajak ngobrol, ditanya ada rasa yang kurang kah apa enggak gitu. Jadi lebih engagementnya lebih oke lah sama customer gitu. Pasti repeat order. Ini kan pasti ada masa-masa Bang kayak mungkin mau nyerah atau apa, ada nggak sih masa-masa itu? Terus apa sih yang turning point akhirnya Abang terus jalan? Oh iya, kalau nyerah ya sedikit curhat dulu awal mula jualan, token bunyi istri nangis, pampers habis istri nangis, susu anak-anak habis istri nangis. Tapi lama-kelamaan memang mulai ya, token habis tinggal isi, susu habis beli, ya kan, pampers habis beli. Jadi turning pointnya adalah sabar. Jadi kita sabar, tetap baca peluang ya, pasti ya kita menganalisa bisnis kita ini jalan atau enggak gitu. Tapi yang penting sih baca peluang, tetap sabar dan konsistensi gitu. Kalau usaha itu setiap hari buka ya harus buka, jangan sampai tutup. Itu aja sih. Walaupun backgroundnya nggak itu, tapi kalau itu bisa ya Bang ya sebenarnya. Nggak ada yang mustahil, pasti bisa. Basic saya itu sama istri sama ya, kita dari room division, jadi istri di front office, saya di housekeeping, terus ke sales, dan nggak ada sama sekali basic di food. Ya, tapi ketika memang kita sudah mau, kita sudah niat, kita eksekusi itu semua, jangan cuma berdasarkan konsep. Dengan berjalan dengan sendirinya kita bisa banyak belajar dan akhirnya bisa. Berarti ini lokasi di mana Bang? Kita lokasinya ada di Sukahati, namanya Emerald Food Station. Jadi ini pas posisinya itu ada di perumahan depan perumahan Emerald City ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Terima kasih, cobain ya. Oke. Nah, thank you, ini dia penampakannya guys. Wah, satenya nih. Mantap ya. Dia tuh masaknya tadi pembakarannya sempurna banget. Udah beberapa kali, 2-3 kali layarnya. Dan ini daging putih guys. Terus campuran ada kacang, jeruk sama gula merah. Wah, ini ada pelengkapnya, kondimennya. Ada tomat, ada cabai dan juga bawang merah. Nah, ini gue juga pesen sop kambingnya nih. Wah, dan yang gue suka nih murah-murah guys. Yang murah banget guys, segini tuh 20.000 doang. Wah, kalau untuk satenya 25.000. Oke, gue pengen cobain sop kambingnya dulu nih. Wah, ada jeruk nipis, ada wortelnya. Waduh, kita cobain ya kuahnya. Oke, siap. Makan sih guys. Waduh, enak banget kuahnya. Wah, kalau dagingnya lembut, ini jadi rempah-rempahnya pas banget ya, bumbunya, dan dia nggak bau sama sekali. Gurihnya juga pas banget menurut gue, ini enak banget sop kambingnya. Waduh, dagingnya juga lembut banget. Wah. Nah, sekarang kita cobain satenya ya. Wah, ini lihat ya. Waduh. Oke. Jadi ini daging putih ya. Yap. Makan sih yo guys. Wow. Jadi karena dia pakai jeruk kayak berasa banget. Dagingnya juga empuk banget guys. Wow. Ini ya paling enak, habis makan sate langsung diseruput. Wah.
Wah, parah sih ini. Harganya murah meriah lagi. Coba kita pakainya, pakai nasi. Waduh, mantap. Nah, ini ya, udah campurin sop kambingnya, kita cobain lagi. Nah, biar makin mantep, ini ada bumbunya nih. Kita cobain sini ya. Kasih jeruk nipis lagi. Wah, mantep ya. Herlek guys. Yap. Mangan sih oh guys. Jeruknya berasa banget, ini yang bikin seger sih. Kambingnya nimpuk. Aduh, nimpuk banget. Nggak ngelawan, lepas di tulang. Gampang banget. Wah, mantap. Lepas guys. Dan dia kambingnya tuh nggak bau sama sekali. Mana sih ya guys? Wah. Makan sih ya guys. Kalau tadi itu enakan kita pakai bawang merah, jangan lupa. Agak susah ya. Kita makan bawangnya. Wah, the best. Wah. Lembut banget dagingnya. Parah ini. Makasih ya guys. Jadi jeruknya berasa banget ya. Itu yang bikin khas untuk kulineran satu ini, sate Q. Wah, parah. Makasih ya guys. Seger. Wah. Wah, mantap. Gue minum dulu. Oke, langsung aja gue kasih skor ya untuk sop kambingnya. Gue kasih skor 9,5. Itu enak banget, gurihnya pas banget, dagingnya empuk, jeruknya juga ada, jeruknya juga berasa banget. Ini juga untuk sate gue kasih skor 9/10. Jadi itu daging putih empuk banget, dia dibakarnya 2 kali 3 kali ya, jadi empuk banget. Terus ada jeruknya juga berasa banget, dan juga bumbu kacang dan juga gula merahnya, ini yang bikin sempurna sih. Dan ini yang gue suka, harganya affordable banget, cuma 25.000 untuk sate ayam, sop kambingnya 20.000. Dia ada di depan perumahan Emerald. Nanti gue kasih tahu alamat pastinya, lokasinya. Wah, mantap. Oke. Sekian vlog gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Main-main juga ke Instagram kami, Richard_Cerita_Senja dan juga Cerita Senja. Jangan lupa juga share ya, biar banyak orang yang tahu akan kuliner hidden gems yang satu ini.
Oke, sampai jumpa di vlog makan berikutnya. Ciao.